sọn à? Các những cái con hàng sọn ha. Hàng sọn. Hàng sọn. Ok. ，Oke, kalau Chong Sunan Chet Eko, kita memuji Tuhan, pujian untuk hari Paskah, penyaliban Tuhan Yesus. 120, pimpin ke Kalvari. Pak Nyikung. San ku mahkotai Raja hidup, mulia untukmu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Aku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari. Ia terbaring dalam kubur, murid pun bersedih. Malaikat berjubah putih jaga di sampingmu. Tak ku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari. 120 ayat 3. Maria di pagi hari datang ke kuburmu, namun kosonglah kuburmu, engkau telah bangkit. Aku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap jantung memikul salibku, terima cawan besertamu, pimpin ke Kalvari. Aku lupa Getsemani, tak ku lupa sengsaramu, tak ku lupakan kasihmu, pimpin ke Kalvari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali berterima kasih karena pada petang hari ini kami dapat ber-CMF di dalam pemujian nama-Mu. Sebentar lagi juga akan mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami, kiranya Roh-Mu dapat menolong kami untuk belajar firman-Mu. Kami serahkan untuk kawan-kawan kami yang pada petang hari ini tidak dapat datang. Engkau juga memberkati mereka. Kiranya pada minggu-minggu mendatang mereka bisa bersama kami lagi untuk belajar firman-Mu, bersekutu dengan Engkau dan bersekutu dengan semua orang yang percaya Yesus. Kami serahkan hidup kami Bapa. Kami tahu hanya dengan pengampunan dosa Engkau dapat melayakkan kami datang pada Engkau, sehingga Roh-Mu menolong kami untuk memuliakan nama-Mu. Dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin. Pujian berikutnya juga di nomor 120-an ya. Ada yang mau milih di 120-an?
lagu-lagu kesengsaraan Yesus. Nomor berapa? Nomor berapa? Ada yang mau memilih? 124 itu Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya. 3, 2, 1. Dengarlah sabdanya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmiji jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmiji jadi putih bersih. Di depan tahtanya sekarang ku bertelut, ku jadi anak Allah, jantungku bersyukurlah. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmiji jadi putih bersih. Kirmiji itu warnanya merah. Warna merah dari tumbuhan. Karena zaman dulu manusia belum punya pabrik kimia untuk membuat warna, sehingga warna-warna alami yang dipakai. Kirmiji itu warna yang merah sekali. Kalau dicuci dengan darah Yesus, dosa yang merah akan menjadi seputih salju. Seputih apa? Salju. Nah, berikutnya Yesus membayar dosa, membayar hutang dosa. Kenapa begitu? Kita sendiri sama sekali nggak bisa bayar hutang dosa kita. Paham? Satu dosa pun kita tidak bisa bayar. Kenapa? Karena kita berdosa. Mengerti? Jadi yang bisa membayar dosa kita, hutang-hutangnya hanyalah Yesus. Hanyalah apa? Kalau dosa bisa dibayar lunas hutangnya, maka neraka itu nggak selama-lamanya. Paham nggak? Karena bisa lunas kan? Mengerti? Timo? Cuma fohanga jungjung janjan. Jimin ini cuye hamto caya ban cinchua. Ban ya? Nhiều ban cinchu. Cuma na jimin sih gak cuy nhìn nhiều ban sih gak cuy caya. Cuy caya dan kêu jung jasu ke het ban. Hutang dosa hanya bisa dibayar dengan apa? Septian? Darahnya Yesus. Kalau bisa dibayar hutang itu lunas, neraka itu nggak selama-lamanya. Sudah lunas kok, boleh keluar. Ya. Oke, terakhir. Di nomor 120-an. Lagu penyaliban Yesus. Nomor berapa? 123. Sungguh heran Satu, dua, tiga. Sungguh heran penebusku tersalib bagiku.
ya curahkan darah kudus menghapus dosaku untuk dosa yang ku buat. Tuhanku menderita tapa besar anugerahnya di dalam Kasihnya untuk balaskan kasihnya, ku serahkan diriku, rela layani dia selalu sepanjang umurku. Mari kita membuka kitab Keluaran pasal yang ke-11. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai 10. Keluaran 11 ayat 1 sampai 10. Ini Septian. Keluaran 11 ayat 1 sampai 10. Saya mulai dengan ayat 1 ya. Nanti dilanjut dengan Aurel, Saudari Licu, Septian dulu baru Aurel. Keluaran 11. Keluaran 11. Di sana ada Alkitab tidak yang perjanjian lama untuk ini. Untuk neneknya Aaron. Ada kan? Jiwa. Itu. Keluaran 11. Septian juga boleh. Tuh, silakan. Oke. Bisa? Kitab yang kedua, Keluaran pasal 11. Ayat 1 sampai 10. Saya mulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tula lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan suruh yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Ayat 8.
Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikuti engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang menyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mukjizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Oke. Kita lihat di kitab Keluaran ya, pasal yang ke-12. Kita membaca ayat 29 sampai ayat 32 saja. Oke. Mulai dari Saudari Licu 29. 12 ayat 29. 29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari sana sulung Firaun yang duduk di taktanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Sampai ayat 32 ya. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggillah Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku. Baik kamu akan mampu orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di sorga, sungguh suatu hal yang pas sekali pada hari menjelang perayaan Paskah kami diberi kesempatan untuk melihat Paskah yang pertama yang Kau adakan di tanah Mesir. Kiranya iman kami dikuatkan ketika kami belajar firman-Mu. Dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Paskah itu artinya lewat. Apa arti Paskah? Lewat ya. Di sini yang lewat apa? Yaitu kematian anak-anak sulung. Tadi kita baca dari anak sulung raja yang paling tinggi sampai anak sulung hewan. Nah, kalau anak sulung raja itu adalah penerus dari raja, bukan? Pewaris dari raja, ya, putra mahkota dan putri yang paling tua. Nah, kalau kita lihat di pasal 11, apa yang khusus? Di pasal 11 itu dikatakan Tuhan, sebelum kamu pergi, minta emas, minta barang-barang berharga seperti perak. Kenapa? Kenapa mereka disuruh minta seperti merampok, dan orang yang diminta itu memberikan dengan berlimpah emas, perak, dan barang-barang berharga? Karena orang Israel sudah diperbudak, disuruh kerja, tidak dibayar gajinya. Itu seperti hutang yang ditagih. Bukan merampok ya, hutang yang
Ditagih ya. Jangan kamu bilang, Tuhan mengajar orang minta-minta dan merampok. Tidak. Ya, karena mereka berhutang. Nah, kenapa mintanya emas dan perak? Kenapa? Karena nanti mereka sampai di padang gurun, mereka akan membuat kemah pertemuan. Namanya apa? Tabernakel. Ya, tabernakel itu ada perabot dari emas, ada perabot dari perak dan sebagainya. Jadi jelas ya. Jadi di sini Paskah itu adalah tulah yang keberapa? Ya, tulah ke 10 kalau kamu lihat ya dari kertas yang sudah saya bagikan. Di situ sudah dicantumkan 10 tulah. Cara mengingatnya tolong dicatat. Daka nyala. Daka darah. Ka kata, nya nyamuk, la lalat, daka nyala. Sambar, sampar, barah. Hubel, hujan es, belalang. Gelang, gelap gulita, anak-anak sulung mati. Bagaimana singkatannya? Daka nyala, sambar, sambar ya, hubel, gelang, ya, gelang. Gelap gulita, anak-anak sulungnya, gelang. Bisa? Singkatannya bisa? Daka nyala, terus sambar, hubel, gelang. Mulai dari pasal 7 ayat 14. Kenapa tulah harus 10 kali? Kenapa? Kenapa tidak sekali saja Tuhan kirim tulah, terus Firaun itu sudah tunduk pada Tuhan. Kenapa harus 10 kali? Seperti misalnya orang tinju. Kenapa harus dipukul 10 kali baru KO? Pop, pop. Kenapa? Karena tulah-tulah ini untuk menunjukkan kepada orang Mesir. Kamu tahu di zaman itu, ini terjadi 1445 tahun sebelum Yesus lahir. Tolong ditulis ya. Berapa tahun sebelum Yesus lahir? 1445 tahun sebelum Yesus lahir. Kalau kita merdeka kan 1945. Kalau ini 1445 sebelum Yesus lahir. Nah, tulah pertama air menjadi darah. Tulah kedua kata. Kenapa begitu? Karena kamu lihat catatannya, itu yang mau dihantam itu adalah berhala yang dianggap sebagai Allah, sebagai dewa, sebagai dewi orangnya Mesir. Contohnya air jadi darah. Sungai Nil itu dianggap sebagai dewa. Dewa apa itu? Yang disembah. Dewa Hapi. Dewa apa? Hapi. Kemudian yang menjaga sungai Nil namanya Dewa Num. Jadi dewa-dewa itu yang dihantam oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, kamu punya Dewa Num yang menjaga sungai Nil. Itu saya buat sungai Nil menjadi darah. Karena sungai itu sangat penting zaman dulu kan. Betul nggak? Kenapa kota-kota di Kalbar itu banyak di pinggir sungai? Mulai dari mana? Melawi, Serawai, Sintang, Sekadau, Sanggau, sampai Pontianak. Di pinggir apa? Sungai. Dan tiba-tiba airnya jadi darah. Wah, mereka nyembah-nyembah itu dewanya yang menjaga sungai. Ternyata nggak bisa. Allah Abraham, tolong ditulis ya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob itu adalah Allah yang hidup dan yang benar. Allah yang hidup dan yang benar. Dewa-dewi yang disembah manusia itu, dewa-dewi adalah Allah yang mati dan palsu. Mati dan palsu. Allah buatan manusia. Kemudian kata pasal 8. Dewa apa yang dihantam? Ya, kesuburan. Heket. Ya, dewi kesuburan. Kesuburan itu macam-macam. Kalau kamu ternak kecoa, banyak bertelur, subur. Betul kan? Kalau kamu tanam padi, banyak panen, subur. Kalau orang kawin, punya banyak anak, subur. Jadi dewa yang disembah, dewa apa? Kesuburan, lambangnya apa? Heket. Dihantam
Jadi dari sungai-sungai air keluar katak. Memenuhi semua tanah Mesir kecuali mana? Daerahnya orang Israel nggak ada katak. Hebat kan Tuhan? Kalau mujizat itu berkat, kalau tulah itu kutuk. Yesus melakukan 38 mujizat di sini. Yang pertama, air menjadi apa? Anggur. Itu berkat. Kalau kutuk, air jadi darah. Paham? Ya. Tulah 3, tulah nyamuk. Ini ada, tolong dicatat. Ada 3 tulah. Ketika tulah itu sebelum dihantamkan, tidak Tuhan umumkan. Tulah nomor 3, tulah nomor 6, tulah nomor 9. Tiba-tiba dihantamkan. Tulah nyamuk nggak disebut dulu, ya, tulah nyamuk. Tiba-tiba nyamuk itu ya Tuhan kirimkan ke Mesir. Tulah barah, apa tuh barah? Bisul. Nah, kamu lihat ya, pada saat air menjadi darah, dukun-dukunnya Mesir bisa membuat loh. Air juga jadi darah. Ngapain kan sudah banyak darah, ngapain air jadi darah lagi? Harusnya kalau mereka sakti, dari darah jadi air kan? Dibalik kan? Mereka bisa bikin dukunnya Firaun. Sehingga Firaun tuh nggak mau percaya kepada Tuhan. Waktu katak juga mereka bisa bikin katak keluar. Tetapi waktu kamu lihat ya, tulah yang namanya bisul, tulah ke-6. Dukun-dukun tuh kena bisul. Kenapa? Kenapa? Tandanya mereka tidak bisa mencegah datangnya hukuman Tuhan. Nyamuk, lalat. Nyamuk ini dewa apa? Dewa Geb. Dari debu, Tuhan bilang sama Musa, debu itu kamu bikin jadi nyamuk. Ya, dewa Geb. Kemudian dewa Kepri, dewa serangga. Ya, lalat pikat. Kemudian tiba-tiba binatang-binatang itu mati. Mereka menyembah binatang kan? Dewi sapi, Hathor. Dewa banteng, Apis. Kamu tahu nggak di India, sapi-sapi itu lebih gemuk daripada manusia. Kenapa? Ada 200 juta sapi. Nggak boleh disembelih. Apalagi dimakan. 200 juta loh. Gemuk-gemuk. Karena dianggap sebagai apa? Dewa mereka. Paham? Manusianya kurus-kurus, gak punya makan. Tragis kan? Ya, hidup di negara seperti itu. Nah, berikutnya. Yang tadi saya katakan. Sekhmet dan Imhotep. Tulah ke-6. Keluaran 9. Dewa-dewi penyembuhan. Jadi mereka menyembah berhala, mereka minta kesembuhan. Justru dukun-dukunnya yang katanya bisa menyembuhkan orang, sekarang mereka kena bisul. Kenapa? Kena bisul. Kemudian yang ke-7, nah ini ya, hujan es mereka menyembah dewi langit namanya Nut, dewa udara namanya Su. Jadi semua dewa-dewi yang palsu itu Tuhan hajar satu persatu. Tuhan apa? Ya, makanya tidak satu kali tulah itu dihantamkan, terus Firaun itu menyerah. Dan Tuhan katakan, ya di Alkitab, Tuhan sengaja membuat lubuk jantung Firaun itu keras. Tuhan buat apa? Lubuk jantungnya jadi keras. Nah sekarang kalau begini, kalau kamu tiba-tiba suka belajar firman, siapa yang membuat lubuk jantung kita tuh jadi lembut? Siapa? Tuhan loh. Ya. Nah, kemudian yang ke-8. Tulah berapa yang ditimpakan tanpa pemberitahuan? 369. Tolong diingat ya. 369 ya. Tulah nyamuk, tulah bara, tulah gelap gulita. Tuhan tidak beritahu dulu kepada Firaun, tapi Musa langsung disuruh ya mengadakan ketiga tulah itu. 369. Nah, hujan es berlanjut dengan belalang. Dewa pelindung tanaman namanya Dewa Min atau Dewa Osiris. Keluaran 10 ayat 1 sampai 20. Kamu tahu, belalang itu binatang yang bisa hidup bergerombolan. Kira-kira berapa belalang bisa hidup bergerombolan? Tahu nggak? Kamu lihat burung kan, kadang-kadang mereka terbang. Ya paling 15 kan? Betul nggak? Oke, huruf apa? Huruf V kan?
Nah, kalau belalang berapa? Coba cek di internet. Jutaan. Jutaan belalang tuh bisa sekaligus terbang dan semua yang hijau bisa digunduli oleh belalang. Kalau kamu baca kitab Wahyu, ada belalang yang Tuhan tulahkan pada manusia yang menyembah berhala. Belalang itu punya sengatnya kalajengking. Sengatnya apa? Bukan untuk membunuh manusia, tapi untuk menyakiti manusia 5 bulan. Karena mereka semua menyembah berhala. Ya kita sudah nggak ada di sini. Kita sudah di mana? Diangkat. Di mana? Yesus kalau datang kedua kali, dia tidak datang langsung ke bumi loh. Dia datang ke mana? Di angkasa. Dan yang mati dalam Yesus disuruh bangkit, punya tubuh mulia. Dan kita yang masih hidup, yang sudah percaya Yesus, tidak akan mengalami kematian. Diberi tubuhmu mulia dan sama-sama kita bertemu Yesus di angkasa. Terus Yesus ajak kita kemana? Tinggal di sorga selama 7 tahun. Dan bumi apa yang terjadi? Tuhan timpakan tulah. 7 materai dibuka. 7 trompet ditiup. 7 cawan murka Allah dituangkan. Termasuk tulah belalang. Belalang yang punya rambut panjang kayak perempuan. Kemudian belalang yang punya sengat kayak kalajengking, bukan untuk membunuh manusia, tapi untuk menyakiti manusia selama 5 bulan. Manusia sakit sekali, mau mati nggak bisa, mau hidup pun susah. Tulah apa? Belalang. Nah, tulah ke-9, kenapa gelap gulita? Keluaran 10 dikatakan loh, tulah gelap gulita ini sampai orang Mesir tidak bisa melihat tangannya loh. Saking gelapnya. Saking apa? Gelapnya. Tangan sendiri pun nggak bisa lihat. Kalau gelap sekali, orang bisa jadi apa? Stres. Oh. Jadi apa? Stres sekali loh, nggak ada terang. Kalau kita jalan bisa nabrak kan? Karena gelap sekali. Nah, kenapa gelap gulita? Dewa apa yang dihantam? Dewa Ra. Atau Dewa Horus. Apa tuh Ra? Dewa matahari. Nah, di Mesir itu seperti ini. Ya, dewa mataharinya disembah. Seperti Jepang. Ini matahari. Nih. Sinarnya ke sini. Dianggap matahari ini memberikan kehidupan di bumi. Ya kan? Dari mana pakaian orang bisa kering? Matahari. Bagaimana tumbuhan bisa tumbuh? Matahari. Makanya dewa yang ke-9 yang dihantam, Dewa Ra, Dewa Horus, dengan gelap gulita di tanah Mesir, tetapi di tanah Israel, aman. Tanah Israel apa? Aman. Jangan lupa ya, singkatannya Daka, Nyala, Sambar, Hubel, Gelang. Coba sebut, 1, 2, 3. Daka, Nyala, Sambar, Hubel, Gelang. Nah yang terakhir ini yang tadi kita baca, kematian anak sulung. Ini yang disebut Paskah. Firaun itu punya anak sulung. Ya, kalau kita lihat di situ, Isis itu disebut pelindung anak. Tadi sudah kita baca pasal 11 ayat 1 sampai 10, pasal 12 ayat 29 sampai 32. Paskah ini Tuhan katakan begini, kamu setiap keluarga pada tanggal 10, tolong ditulis, tanggal berapa? 10 bulan Nisan. Bulan Nisan, ambil 1 ekor anak domba, umurnya 1 tahun. Umurnya berapa? Ya, bukan domba ya, anak domba. Dan pada jam 3, jam berapa? Disembelih. Disembelih, darahnya kamu oleskan di tiang pintu dan di palang pintu. Karena nanti pada tengah malam Tuhan akan mengirimkan malaikat pencabut nyawa. Dan rumah-rumah yang tidak ada darah anak domba di tiang pintu dan palang pintu, maka semua anak sulung, mulai dari raja, mulai dari orang yang di dalam penjara, dan termasuk hewan, akan mati. Akan apa? Mati. Termasuk
anak-anak sulung Firaun. Kita nggak tahu berapa orang. Karena si Firaun banyak istri. Berapa istri Firaun? Kalau jadi raja minimal istrinya dan selir harus 365. Kenapa? Satu hari istrinya baru, nggak boleh sama. Itu raja. Kenapa Salomo punya berapa istri? 700 istri. Berapa selir Salomo? 300. Kenapa banyak? Saya nggak tahu. Jadi waktu saya ke Mesir, di Mesir itu ada pemandu wisata mengatakan, raja harus banyak istri karena raja setiap hari istrinya nggak boleh sama. Nggak boleh apa? Jadi kalau dia punya 300 istri, setiap istri punya anak, kamu bayangkan berapa anak-anak sulungnya yang mati. Apa yang terjadi tadi? Disebutkan ada tangisan yang luar biasa di Mesir loh. Pada malam itu, karena anak-anak sulungnya mati, wah, tangisannya itu seperti kalau kebakaran di Pontianak, sirinenya wung, 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 wung. Pada saat itu Firaun mengizinkan orang Israel pergi untuk berkebaktian di padang gurun. Nah, orang Israel itu kan nyembeli lembu, nyembeli domba. Lembu kan dianggap dewa, kalau disembeli di Mesir bagaimana? Bisa perang suku kan? Ya kan? Kenapa disembeli? Kenapa? Kenapa? Karena disebut sebagai korban. Sebagai apa? Ingat ya, korban itu tidak ada salahnya, tapi kita bunuh supaya salah kita dipindahkan ke korban. Korbannya mati, kitanya jangan mati. Yesus tidak ada salah, dosa kita tanggungkan pada Yesus, Allah tanggungkan pada Yesus, Yesus menanggung dosa kita, dia mati supaya kita jangan mati. Ngerti? Korban. Tapi kalau kamu baca, tolong dicatat, tidak ada di tempat lain ada tulisan yang namanya korban hidup. Kalau korban pasti mati, pasti dead. Ya, si ya. Si. Tapi di Alkitab ada disebut korban hidup. Di mana itu? Kan nggak bisa kan? Minyak sama air mana bisa ketemu? Ya, betul nggak? Mati sama hidup mana bisa ketemu? Kalau hidup ya nggak mati, kalau mati ya nggak hidup kan? Tapi ini digabung, korban hidup. Roma 12. Tolong ditulis ya. Living sacrifice bahasa Chinese-nya apa? Fatci. Fatci, sangci ya. Ci itu si ya, cuma apa fatna. Karena Yesus mati, dia dikubur pada hari Minggu, dia bangkit. Korban hidup. Siapa dia? Yesus. Yang kedua, siapa korban hidup? Septian. Kenapa Septian korban hidup? Dia hidup karena ada yang korban untuk dia. Tapi dia hidup untuk apa dia hidup? Mewakili orang yang berkorban. Siapa yang berkorban untuk kamu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya mulut nggak di sini? Nggak ada. Mulutnya di surga kan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus punya kaki nggak di sini? Punya tangan nggak? Gimana kalau gereja kotor? Siapa yang nyapu Tuhan Yesus? Kita hidup untuk berkorban. Paham? Istilah korban itu begini ya. Tidak ada di tempat lain. Hanya ada di Alkitab. Nah, jadi Yesus tadi saya katakan sebagai korban hidup persis ya, terjadi di Paskah yang paling top. Tolong dicatat sekarang. Paskah itu saya sudah kirim di WA. Ada 7 ya, Paskah yang signifikan, yang luar biasa. Yang pertama yang tadi kita baca di dalam Keluaran pasal 12 itu di Mesir ya. Nah, Paskah yang kedua terjadi di mana tahu nggak? Waktu mereka sudah keluar dari Mesir di kaki Gunung Sinai. Tolong ditulis yang kedua di kaki Gunung Sinai. Saya sudah kirim di WA CMF. Paskah ketiga itu di mana itu? Ya, pada saat Yosua sudah berhasil membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Masuk ke mana? Nah, itu Paskah keberapa itu? Paskah yang ketiga. Ya. Nah, Paskah yang keempat, kalau kamu lihat ya,
Saya buka kembali. Coba buka di WA-nya. Sudah saya kirim, ada. Dicatat dari situ. Ada ya? Ada saudara? Yap. Coba. Paskah pertama di Mesir, Paskah kedua di kaki Gunung Sinai, Paskah ketiga sudah masuk ke tanah Kanaan. Terus Paskah keempat di mana? Ada? Ada? Oke. Ada, Aurel? Bagian terakhir kiriman saya. Halaman 2. Dalam ini warna merah hijau. Nih. Ada? Karena tidak ada di sini. Oke, saya bacakan ya. Ada? Oke, Paskah pertama Keluaran 12 di Mesir, Paskah kedua Bilangan 9 di kaki Gunung Sinai, Paskah ketiga di zamannya Yosua 5 di tanah perjanjian, Paskah keempat 2 Tawarik 30 zaman Raja Hizkia. Ini penting ya, ketika kerajaan itu yang utara runtuh, Hizkia mengadakan Paskah untuk semua orang Israel. Karena pada saat kerajaan terpecah dua, kerajaan utara tidak mengizinkan rakyatnya pergi ke Yerusalem untuk berpaskah. Paskah kelima di zamannya Yosia 2 Tawarik 35. Paskah ke-6 Ezra ketika mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun balik ke tanah perjanjian, Ezra pasal 6. Paskah yang terakhir di mana? Puncak. Matius 26 waktu Yesus disalib. Persis itu hari Paskah. Paskah itu begini. Anak domba sudah diambil tanggal 10. Tanggal berapa? Terus diperiksa, anak domba itu tidak boleh cacat, tidak boleh sakit, tidak boleh timbang, tidak boleh kudis, dan sebagainya. Harus sehat. Kamu tahu karena anak domba dipelihara di rumah 4 hari, anak-anak kecil itu suka sama dia. Suka. Tiba-tiba harus disembelih. Sama dengan Yesus. Anak domba itu di rumah dipelihara 4 hari. Yesus melayani 3,5 tahun, 4 Paskah. Berapa Paskah? Nah, orang Yahudi pemimpinnya benci sama Yesus. Kenapa benci? Karena Yesus suka tunjuk mereka. Kau munafik. Kamu berdoa untuk tunjukin orang kamu berdoa. Tapi kamu sebenarnya penipu. Tukang nyolong. Marah nggak mereka? Kalau ada pemimpin yang dikritik seperti itu. Mereka bilang kalau kami mau hidup, Yesus harus mati. Jadi mereka punya rencana kalau kamu baca di Injil Tuhan Yesus. Mereka mau membunuh Yesus, jangan pada hari Paskah. Jangan apa? Karena takut sama orang. Tapi Yesus ditangkap pada Kamis malam seperti ini. Besoknya disalibkan hari Jumat. Kenapa Jumat? Jumat tuh hari ke-6. Hari ke berapa? Hari ke berapa? 6. Hari ke-6 itu manusia diciptakan hari keberapa? 6. Jadi dia mewakili manusia. Yesus disalib jam 9. Jam berapa? Jam 12 tengah hari gelap gulita. Jam berapa dia mati? Persis anak domba disembelih. Makanya disebut Paskah yang puncak apa? Ya, Paskah itu bukan dirayakan dengan telur. Paskah dirayakan dengan apa? Dengan biji, kamu tanam, bijinya mati, terus tumbuh. Paham? Apa itu Paskah? Bukan telur, tapi biji apa? Mau aja biji, terserah. Mau biji durian kah? Mau biji padi kah? Kamu tanam. Mati kan dia kan? Bijinya mati nggak? Busuk kan? Terus apa? Nah, Yesus mati pada hari Jumat, dikubur 1 hari, Sabtu, Minggu dia bangkit. Minggu itu hari pertama. Hari apa? Kenapa dia bangkit hari pertama? Sebagai yang sulung yang bangkit seperti ciptaan baru. Tolong ditulis ya, apa?
Ciptaan baru. Jadi Tuhan tuh menyusun segala sesuatu dengan teliti. Nggak ada yang namanya sangsut. Nggak ada apa? Kita bisa sangsut, Tuhan nggak ada sangsut. Nah sekarang kita perlu nggak merayakan Paskah dengan nyembelih anak domba? Diganti dengan apa? Perjamuan kudus. Roti melambangkan tubuh Yesus yang tidak ada dosa. Karena yang dimakan itu selama seminggu loh. Paskah, mereka makan yang namanya roti tidak ada ragi. Mereka makan sayur pahit. Dan anak domba itu disembeli, harus dipanggang, dimakan. Kalau tidak habis, nggak boleh dipatahin tulangnya. Harus dibakar. Dan dikatakan Yesus waktu disalib tidak ada satu tulangnya pun yang patah. Walaupun dia dihajar babak belur loh. Tidak ada tulangnya yang terakhir untuk membuktikan dia mati, ditusuk di mana? Lambungnya. Hebat kan Tuhan kan? Yesus gelarnya apa? Anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Jadi hari ini kita belajar ya, dari 10 tulah. Puncaknya adalah Paskah. Puncaknya apa? Coba lihat di halaman 2. Ini dikatakan 1, 3, 4, 6, 7, 9, 3, 6, 9 tidak disebutkan terlebih dahulu tulahnya apa. Tulah ke-10 itu puncaknya. Kenapa sampai 10 tulah? Untuk menghantam dewa-dewi orangnya Mesir. Kemudian yang kedua, Firaun itu ya, pertama-tama lubuk jantungnya keras. Semakin dikeraskan Tuhan, waktu Musa bilang, Firaun, bebaskan umatku pergi. Firaun bilang apa? Siapa itu Tuhan yang harus kudengar suaranya, perintahnya? Sombong kan dia? Ya. Keluaran 8:15, pertama-tama Firaun yang mengeraskan lubuk jantungnya sendiri. Tetapi kalau kamu baca Keluaran 9:12, Tuhanlah yang mengeraskan lubuk jantung Firaun. Nah, kata keras di sini adalah berat. Ya, bahasa Ibraninya tuh kavet. Nah, sekarang ada yang mengatakan kalau tulah itu seperti ciptaan terbalik. Kalau mujizat memberkati, kalau tulah menghukum. Kalau mujizat air jadi anggur, kalau tulah air menjadi darah. Nah, tadi saya katakan puncaknya di Paskah. Apa arti Paskah? Lepas. Yesus melepaskan kita dari apa? Dari dosa. Kita berdosa, dosa itu satu, tidak kena sasaran. Tuhan menyuruh kamu menuju satu sasaran, kamu meleset. Bahasa Ibraninya tuh hamartia. Hamartia. Contohnya, kalau saya disuruh memanah kan, kena sasarannya. Semua orang diam. Tapi waktu saya disuruh memanah, tidak kena sasarannya, semua orang teriak. Hamartia, apa? Artinya meleset. Yang kedua, apa itu dosa? Dosa itu melawan hukum Tuhan. Melawan apa? Tolong ditulis ya. Tuhan mengatakan kamu tidak kena sasaran. Apa sasaran Tuhan? Apa? Apa sasaran Tuhan? Hendaklah kamu sempurna. Hendaklah kamu suci. Kita nggak kena sasaran. Pikiran kita kotor, kata-kata kita kotor, perbuatan kotor, udah hamartia. Cara bayarnya apa? Dengan darah. Bukan binatang, darahnya siapa? Darahnya Yesus. Makanya orang masuk neraka nggak bisa keluar. Kenapa? Karena mereka nggak bisa bayar. Nggak ada untuk bayar. Ngerti? Kalau bisa dibayar, pasti keluar kan? Sudah hutangnya lunas ya, keluar. Ini nggak bisa dibayar. Yang hanya bisa membayar dosa kita adalah darahnya Yesus. Sekarang pertanyaan, kenapa malaikat yang jatuh tidak bisa diselamatkan? Karena mereka tak punya darah. Ngerti? Malaikat punya darah? Manusia punya darah? Kenapa kita bisa selamat? Karena darahnya Yesus, tidak ada dosa, mengalir di atas bukit Kalvari, dosa-dosa kita semua dihapus loh.
Jadi kalau kita ketemu Yesus, dia nggak tanya lagi sama kamu, dulu kamu pernah mencuri, dulu kamu pernah memukul orang. Nggak ada lagi cerita itu. Sudah yang ditanya apa? Kamu sudah percaya Yesus, melayani Yesus nggak? Datang nggak belajar Alkitab supaya tahu bahwa orang percaya Yesus nggak? Itu yang ditanya. Ngerti? Tidak lagi kita dihukum berdasarkan dosa-dosa kita. Sudah dihapus semua. Nggak ada jejaknya. Nggak ada apa? Nah, ngerti ya? Dosa sudah dihapus. Jadi kita tahu anak domba Paskah melambangkan Yesus yang disalibkan persis ya di hari Paskah. Pada saat orang Yahudi itu mau membunuh Yesus bukan pada hari Paskah, tapi Tuhan sudah tentukan pada tanggal 10 anak domba diambil, tanggal 14 Nisan anak domba itu disembelih dan dagingnya dimakan. Kalau ada sisa tidak boleh dipatahkan tulangnya untuk dimasukkan ke kontainer, tapi dibakar habis. Jadi Yesus itulah yang menggantikan kita mati. Apa itu dosa? Tidak kena sasaran. Apa sasarannya? Suci, nggak boleh salah. Kapan itu terjadi? Waktu kita punya tubuh mulia. Kita nggak pernah salah lagi loh. Jadi, Tuhan tidak mau orang berdosa. Gimana cara dia menghentikan dosa? Dia buat hukuman di neraka, satu orang dengan orang lain tidak ketemu. Sehingga nggak bisa lagi berdosa. Kita di surga, kita diberi tubuh mulia, tidak lagi bisa bersalah dan berdosa. Tubuh kita sama dengan Yesus. Kalau sekarang kita bisa sangsut, kita bisa salah, kita bisa dosa, pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Apa yang bisa buat dosa kita disucikan? Satu, darah Yesus. Yang kedua, firman Tuhan. Apa? Firman Tuhan itu seperti cermin. Kamu ya kalau baca firman, kamu, di wajah saya di sini kotor. Hidup saya di sini kotor. Apa yang bisa kasih tahu kamu? Firman Tuhan. Kalau kamu tidak baca firman Tuhan, kamu nggak bisa suci. Kemudian waktu kamu baca firman Tuhan, siapa yang bisa kasih tahu wajah kamu kotor? Itu Roh Kudus. Tahu apa? Dia tegur kamu. Kenapa kamu hari ini nggak baca firman? Kenapa kamu hari ini nggak begini? Nggak begitu. Roh Kudus tegur. Yang berikutnya, kita kalau ditegur harus mau berubah. Harus apa? Bertobat. Ya, Tuhan sudah tegur sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau nggak bertobat, nanti dihajar ya. Biasanya cubit sekali sudah cukup. Ya, dia akan pakai rotan lebih gede. Ya, jangan seperti itu. Oke? Ya, hari ini pas ya kita belajar tulah ke-10 karena besok kita ada kebaktian Paskah Kristus. Paskah Kristus yang paling puncak. Ya. Ada 7 Paskah dan Paskah paling puncak itu Paskahnya Kristus yang akan kita rayakan besok. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk Tuhan Yesus, Putra Tunggal-Mu, yaitu anak domba-Mu yang sudah Engkau korbankan di atas Bukit Kalvari. Tuhan Yesus, Allah sejati, manusia sejati, yang sempurna tidak ada dosa. Tapi dia rela mati untuk dosa kami. Dan dia mati, dia menelan maut karena dia bangkit dari kematian. Dia memiliki tubuh yang mulia. Dan dia berjanji akan datang kedua kali untuk memberikan semua orang yang percaya kepadanya tubuh yang mulia. Kami bersyukur pada malam hari ini sudah belajar 10 tulah. Mulai dari air ditulahi menjadi darah. Sampai darah anak domba yang melindungi orang-orang Israel dari malaikat pencabut nyawa. Dan kami juga percaya darah Yesus melindungi kami sehingga kami tidak dibuang ke dalam neraka atau danau api yang kekal. Tolonglah kami ya Bapa pada malam hari ini, bukan hanya kami sungguh-sungguh percaya Yesus, tapi kami juga mau keluarga kami semua bisa mengenal dan percaya pada Tuhan Yesus. Kami akan pulang ke rumah, persiapkanlah diri kami, karena besok kami akan datang kembali ke gereja untuk merayakan Paskah Kristus.
Paskah Puncak. Kami bersyukur Bapa. Tolonglah kami semua yang hadir, baik yang masih di sekolah, berikanlah hikmat, berikan kepandaian, ketekunan untuk belajar. Yang sudah bekerja, peliharalah mereka, lindungilah mereka, pergi dan kembali dalam keadaan baik. Yang menjadi ibu rumah tangga di rumah, Engkau juga menolong agar mereka bisa menjaga keluarga mereka dan semua anggota keluarga mereka bisa percaya Yesus. Kami berdoa juga untuk keluarga kami yang tidak ada di kota Pontianak karena mereka merantau. Kiranya Engkau menyertai mereka. Kiranya mereka mau hidup berdasarkan firman dan melayani Engkau. Demikianlah doa kami Bapa. Berkatilah CMC, berkatilah CMF. Lebih banyak yang datang, lebih banyak yang percaya, lebih banyak yang belajar firman untuk dipersiapkan menjadi pelayan-pelayan-Mu sebagai korban yang hidup. Inilah doa kami. Yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, CMF kita sampai di sini. Tolong matikan Aurel kameranya. Thank you.